Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk melakukan perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tentang tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara menangani kerusakan MacBook, membahas tentang penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya. Kali ini saya mau memberikan tips bagaimana cara merawat bodi MacBook. Kita bukan hanya melakukan perawatan untuk logic board MacBooknya, membersihkan dari kotoran dan debu, tapi kita juga harus perawatan untuk bodi MacBook atau luar MacBook, untuk hardware MacBook yang lainnya, dan juga untuk selalu rajin membersihkan display atau LCD MacBook. Kenapa kok kita harus melakukan perawatan untuk MacBook? Ya tujuannya agar MacBook tetap terawat, MacBook tetap terjaga, nggak kelihatan jorok, nggak kelihatan bersih, enak dilihat, dan juga kita nyaman pada saat menggunakan MacBook. Ini seperti ini untuk bodi MacBook. Ini misalnya untuk LCD atau untuk bottom case ini, ya kita harus melakukan perawatan. Ini kan bekas-bekas misalnya saat kita pakai ini, apalagi tempat yang berdebu atau apa, ada kotoran yang nempel di bottom case MacBook atau casing bawah MacBook, itu seperti ini nih. Itu juga untuk di display MacBook, misalnya dari bekas tangan, itu pada saat kita menggunakan MacBook, kita kadang kan megang display, nah itu ada bekas tangan, itu ada bekas debu atau apa. Kenapa harus dibersihkan untuk displaynya itu? Biar tidak muncul stain gate di display MacBook atau LCD MacBook. Begitu juga untuk casing MacBook, ya untuk body MacBook misalnya seperti ini nih, kita harus bersihkan. Dan juga untuk keyboardnya kita harus bersihkan. Nah kalau misalnya MacBook nggak pernah kita bersihkan, dari kotoran, juga dari debu, itu debu yang menempel pada casing atau body MacBook lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan flek hitam pada body MacBook. Dan lama-kelamaan tuh kalau kita biarkan aja nggak pernah dibersihkan, ya akan bertambah banyak. Dan juga untuk menghilangkan, misalnya terkadang nih untuk casing MacBook yang tadinya warna silver bersih, itu muncul agak kuning-kuningan. Begitu juga untuk di display ini muncul stain gate. Dan juga terlihat nih untuk tampilan display LCD pada waktu kita nyalakan seperti ini, itu kelihatan ada warna agak-agak kuning. Itulah kenapa kita harus rajin membersihkan MacBook, bukan hanya dalamannya tapi juga untuk bodi luar MacBook atau luaran MacBook kita harus bersihkan. Untuk caranya bagaimana? Untuk membersihkan bodi MacBook, peralatan yang kita butuhkan atau alat-alat yang kita butuhkan itu yang pertama nih minyak kayu putih. Ini minyak kayu putih ini untuk membersihkan casing MacBook, membersihkan casing MacBook ini bagian sini, untuk bagian sininya ini bagian bottom case-nya, juga untuk membersihkan keyboard nih, tools keyboard nih dari kotoran. Kadang kan kita ngeliat tuh bekas debu yang udah menjadi lemak gitu, warna hitam di keyboard. Nah itu seringkali saya temukan itu di bodi MacBook itu kotor banget. Itu untuk keyboardnya juga kotor banget. Nah gimana keyboard nggak mau cepat rusak? Gimana juga untuk casing MacBook lama-kelamaan ada flek hitam kalau nggak pernah kita bersihkan. Begitu juga untuk display LCD, itu muncul stain gate. Ya, memang kalau dalam posisi nyala nggak akan mengganggu gitu, nggak akan terlihat. Nah dia akan terlihat pada saat sedang kita matikan untuk MacBooknya. Ya kalau dibilang mengganggu, dibilang enggak ya enggak. Cuma permasalahannya, kalau seandainya kita mau menjual MacBook karena kita ganti MacBook ke tipe yang terbaru, atau juga kita udah bosen, kita mau ganti misalnya untuk tipe MacBook yang lain. Nah itu pada saat kita mau jual, kalau muncul stain gate itu di display LCD, atau juga muncul flek-flek hitam itu di casing body MacBooknya, itu otomatis akan mengakibatkan harga dari MacBook itu turun dengan alasan oh ini ada stain gate, oh ini ada flek hitam, ini segala macam. Jadi bisa membuat harga jual dari MacBook itu turun. Tuh kenapa kita harus bersihkan. Oke, ini yang pertama tadi minyak kayu putih. Itu yang kedua nih kompresor tangan. Nah ini nanti kita gunakan untuk membersihkan debu-debu di sela-sela keyboard. Ketiga kuas. Nah, ini gampang, bisa kita beli di toko bangunan. Yang keempat kain lembut. Kalau ada tuh kain yang memang khusus digunakan untuk membersihkan atau kacamata. Dan itu tisu. Siapkan beberapa lembar tisu yang nanti kita gunakan untuk membersihkan bodi MacBook dan juga untuk display. Nah itu nih alkohol yang kita gunakan nanti untuk membersihkan display. Jadi kita untuk membersihkan display layar dari MacBook kan menggunakan minyak kayu putih. Kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan coating atau lapisan pelindung untuk display itu bisa rusak. Itu yang nanti bisa mengakibatkan stain gate juga. Beda kalau untuk display LCD MacBook itu sudah dilapisi dengan anti gores. Kemungkinan kita menggunakan minyak kayu putih masih bisa, karena kan tidak langsung berhubungan dengan coating atau lapisan pelindung untuk display LCD MacBook. Oke ya, langsung kita ke praktekin bagaimana cara membersihkan bodi MacBook dan display LCD MacBook. Oke ya, rekan-rekan, langsung kita praktekin bagaimana cara membersihkan bodi MacBook. Caranya adalah seperti ini. Ini kita ambil tisu, kita teteskan minyak kayu putih, nggak usah terlalu banyak di tisu seperti ini. Kan jangan terlalu banyak. Nah ini kita bersihkan bodi MacBook itu dengan cara mutar seperti ini, seperti kita ngompon untuk membersihkan bodi mobil atau juga bodi motor. Jadi bukan seperti ini.
bukan bolak-balik. Jadi kita seperti ini. Nah, kita bersihkan seperti ini. Ini jangan terlalu ditekan kencang, takutnya nanti ketekan LCD malah bisa pecah. Jadi bukan bolak-balik. Kalau mau searah ya searah aja seperti ini. Nah, itu tapi lebih enak seperti ini karena akan lebih bersih untuk bodinya. Nah, ini kotoran yang ada di bodi MacBook itu nempel di sini, ini seperti ini. Nah, untuk ini seperti ini juga kita bersihkan. Nah, ya. Nah, ini untuk bagian sini kita bersihkan arah, karena kalau kita mutar kan agak susah. Ini agak susah, jadi kita searah aja seperti ini. Kita bersihkan. Nah, untuk keyboard nih, untuk touch keyboard kita bersihkan dulu seperti ini. Nah, tuh debu-debunya pada keluar tuh. Nah, ini kalau kita seperti ini, nah ini kotorannya tuh. Nah, ini kita agak gelapin dikit biar kelihatan. Nah, tuh ini putih-putih ini. Jadi kalau kita misalnya perokok nih, pada saat menggunakan MacBook untuk kerja ya, itu kita ngerokok, biasanya kan abu rokok jatuh ya ke bagian keyboard ini kan. Nah, itu nempel. Nah, ini kita bersihkan. Nah, ini kunci yang kuat adalah untuk bersihkan seperti ini. Nah, kita bersihkan seperti ini biar bersih. Tetap harus searah, jangan gini. Yang kita khawatirkan adalah mungkin kuas ini ada yang keras atau apa itu, atau ada benda yang agak kasar lah, itu bisa mengakibatkan goresan pada display. Jadi kita pelan-pelan seperti ini. Begitu juga untuk kita bersihkan. Ini sambil kita bersihkan pakai kompresor tangan. Debu-debu yang menempel pada keyboard dan masuk ke sela-sela keyboard berubah jadi lemak, lama-kelamaan bisa memutus jalur mekanik dari keyboard ini sehingga mengakibatkan kerusakan pada keyboard. Misalnya huruf O tidak berfungsi atau huruf apa tidak berfungsi. Nah, itu kan sering kali terjadi. Untuk membersihkan keyboard kita menggunakan kain yang lembut. Kain yang lembut untuk membersihkan keyboard. Jangan menggunakan tisu. Karena apa? Ini tisu kan mudah hancur. Kalau juga masuk ke sela-sela keyboard ini sama aja akan mengakibatkan kerusakan pada keyboard. Itu kita tetes minyak kayu putih, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini sama seperti ini. Jadi untuk membersihkan keyboard dari debu-debu yang menempel sehingga keyboard kelihatan bersih. Kalau misalnya nggak muter ya kita searah seperti ini. Udah, oke ya. Jadi kita bersihkan. Nah, ini bekas-bekas kelihatan nih kuning nih. Sekarang untuk membersihkan display. Nah, ini kita semprotkan aja alkohol nih. Jadi membersihkannya jangan bolak-balik seperti ini. Ya, itu tadi dikhawatirkan bisa menimbulkan goresan pada display. Jadi kita bersihin seperti ini. Sama muter, kamu searah seperti ini. Nah, ini kita bersihkan seperti ini, kayak kita membersihkan bodi mobil, komponen bodi mobil. Nah, ini kotorannya, ini bekas tangan, ini kita bersihkan seperti ini juga. Kalau nggak searah seperti ini, ya nekan jangan terlalu kencang, karena takutnya kalau terlalu kencang itu bisa ini LCD atau display ketekan bisa pecah. Nah, setelah itu kita tutup ulang. Dirasa masih kurang bersih, untuk bodinya kita bersihkan ulang. Ini juga. Nah, bisa pakai kain yang lembut, juga bisa menggunakan tisu. Tapi jangan gunakan tisu toilet untuk membersihkan, karena tisu toilet itu kasar. Nah, begitu juga untuk bodi bawahnya. Untuk bodi bawahnya, ya kita mau pakai apa, tisu atau mau pakai kain yang lembut bisa, semua bisa. Nah, ini kita bersihkan. Paling tidak untuk melakukan membersihkan itu kita lakukan seminggu sekali, kita bersihkan dari debu yang menempel di bodi MacBook dan juga di display MacBook atau LCD MacBook. Oke ya, buat rekan-rekan, tadi itu bagaimana cara membersihkan bodi MacBook dan juga untuk membersihkan display LCD MacBook. Nah, itu untuk membersihkan bodi MacBook dan juga display LCD MacBook itu harus lakukan secara rutin. Bisa 3 hari sekali atau juga 4 hari sekali atau juga seminggu sekali. Kita harus bersihkan bodi MacBook. Yang pertama yang jelas biar terlihat bersih dan nyaman pada saat kita menggunakan MacBook. Itu kenapa kita harus membersihkan untuk bodi MacBook. Juga untuk display. Nah, kalau untuk display LCD MacBook kenapa kita harus rajin bersihkan? Tujuannya adalah biar tidak muncul stain gate atau timbul stain gate pada display LCD MacBook. Nah, oke, rekan-rekan, di sini saya bukan hanya mereview atau mengulas atau juga memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara memperbaiki kerusakan atau mendeteksi kerusakan MacBook. Nah, di sini juga saya bukan
tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook untuk melakukan perawatan buat MacBook. Tepatnya di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 016 RW 004, nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya tempat saya atau juga melakukan perawatan untuk MacBooknya di tempat saya, silakan hubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah, begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya. Tapi dengan syarat harus telepon langsung. Ya, kenapa harus telepon langsung? Itu biar saya dengan jelas, dengan gamblang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Ya, buat rekan-rekan semuanya, kalau tip, ulasan atau review dari saya ini bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe di channel saya. Buat yang sudah subscribe di channel saya, like, comment, share, saya ucapkan terima kasih. Begitu juga untuk kritik dan sarannya, saya ucapkan terima kasih atas support yang sudah diberikan kepada saya. Akhir kata, saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, dadah.